World Bank pada tahun 1996 mendefinisikan ketahanan pangan sebagai akses oleh semua orang pada segala waktu atas pangan yang cukup untuk kehidupan yang sehat dan aktif. Dan di dalam ketahanan pangan terdapat dimensi ketahanan pangan yang terbagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama yaitu ketersediaan pangan, yang kedua aksesibilitas pangan, yang ketiga penyerapan pangan, dan yang terakhir adalah stabilitas pangan. Video kali ini kami akan menjelaskan salah satu dimensi keempat yang ada dalam ketahanan pangan, yaitu stabilitas pangan yang ada di Indonesia. Di sini kami mengambil ketersediaan pangan, beras, jagung, dan daging sapi dari tahun 2014 sampai 2018. Apakah ke dalam ketersediaan pangan tersebut Indonesia mengalami stabilitas pangan? Bisa kita amati bersama bahwasanya ketersediaan pangan beras nasional pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dari 2014 sampai dengan 2018 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 3,52%, yang artinya pasokan ketersediaan beras di Indonesia sangat amat cukup. Sedangkan pada 2014 ketersediaan beras nasional ada di posisi sekitar 2.491 ton. Sedangkan 2015 berada pada 30.114 ton, 2016 31.292 ton, 2017 32.155 ton, 2018 32.708 ton. Jika kita melihat dari 2017 ke 2018, kenaikan beras nasional hanya mengalami 1,7%, yang artinya kenaikannya sangat amat kecil sekali. Seperti yang bisa dilihat dalam grafik, ketersediaan pangan jagung pada tahun 2014 adalah yang tertinggi, yakni 14.956. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 9.654. Pada tahun 2016 menjadi produksi paling rendah, yakni 5.586. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan menjadi 7.607, dan pada tahun 2018 naik kembali menjadi 10.434. Jika sudah melihat diagram ketersediaan pangan daging sapi tersebut, dapat dikatakan dari tahun 2014 ketersediaan daging sapi sekitar 425 ton. Namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh, sekitar 406 ton. Namun pada tahun 2016 daging sapi mengalami kenaikan yang begitu tinggi, sekitar 478 ton. Kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan tapi tidak begitu rendah, dan juga mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, yaitu sekitar 453 sampai 459 ton. Dari ketiga grafik sebelumnya dapat disimpulkan bahwa stabilitas pangan di Indonesia masih belum dapat dikatakan stabil karena kenaikan hanya terjadi pada produksi beras, sedangkan pada jagung dan daging sapi selalu mengalami penurunan, bahkan tidak lebih besar dari produksi pertama kali, yaitu tahun 2014.